Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita membahas soal UP PPG dalam jabatan, baik yang untuk UP Retaker dan UP Retaker XPLPG, pada pertama kali saya ingin menyampaikan bahwa kami mengadakan bimbel nanti di tanggal 11 Juni sampai dengan 22 Juni, yang akan kita laksanakan sebanyak 10 kali pertemuan, di mana 10 kali pertemuan itu akan kita bahas 2 kali untuk RPP. Kemudian untuk PTK kita 1 kali pertemuan, kemudian teori belajar 1 kali pertemuan, pedagogi 1 kali pertemuan, kemudian MTK kita 1 kali pertemuan, kemudian PPKN kita 1 kali pertemuan, bahasa Indonesia juga kita 1 kali pertemuan, kemudian IPS 1 kali pertemuan, dan juga IPA kita 1 kali pertemuan. Nah, kenapa kita RPP di awal-awal pembelajaran Bapak Ibu? Karena RPP Bapak Ibu perlu mempelajarinya dengan saksama atau dengan berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Karena RPP itu merupakan soal yang perlu analisa, kemudian juga soal yang perlu Bapak Ibu pelajari kembali eh, di pembelajaran nanti. Nah, melalui apa Bapak Ibu mempelajarinya kembali? Melalui video yang kami berikan. Baik, kemudian di dalam bimbel ini, untuk pendaftarannya, silakan saja ketik daftar bimbel UP Juni, kirim ke WA 081803358023. Fasilitas yang Bapak Ibu bisa dapatkan nanti di bimbel kami adalah 10 kali pertemuan, dari jam 19.00 sampai dengan jam 20.30. Kemudian, soal-soal yang kita bahas adalah soal yang sesuai dengan kisi-kisi, dan soal FR atau soal yang pernah muncul, tapi Bapak Ibu bahwa semua soal yang kita bahas di dalam bimbel nanti adalah soal FR-nya atau dan juga soal kisi-kisinya yang sesuai kisi-kisi. Jadi semua soal yang muncul nanti di UP-nya Bapak Ibu adalah sesuai dengan kisi-kisinya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu nanti akan kita berikan 3 tryout soal terakurat, di mana 3 tryout itu setiap tryout ada 120 soal, jadi kalau kita gabungkan ketiganya menjadi 360 soal. Yang tryout ini bisa Bapak Ibu dapatkan setelah melakukan pembayaran bimbelnya. Yang ketiga, Bapak Ibu akan saya berikan 10 menit tryout, di mana 10 menit tryout ini saya akan kasih atau diberikan nanti setiap malam pertemuannya. Kemudian untuk berikutnya nanti Bapak Ibu akan saya berikan 10 video rekaman bimbel, di mana 10 video rekaman bimbel ini Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk dipelajari kembali terkait dengan materi-materi yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu akan mendapatkan handout file, di mana handout file ini kita akan berikan setiap malam, dan begitu juga dengan videonya kita akan berikan setiap malam. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita akan bahas tentang teori perkembangan peserta didik. Nah, nanti untuk seterusnya nanti kita akan bahas tentang teori-teori perkembangan peserta didik dan juga teori belajar. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Guru dapat menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar dan merupakan sumber belajar yang paling dekat dengan peserta didik, di mana lingkungan dapat menentukan dan membentuk karakter seseorang. Lingkungan juga dapat memberikan pengalaman baru seperti pengalaman keluarga dan pengalaman sekolah. Pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan dan pengalaman keluarga dengan teman sebaya. Pengalaman akan membantu seorang dalam menentukan jati dirinya. Hal tersebut sesuai dengan teori perkembangan, yaitu titik-titik. Apakah A. Teori ekologis, B. Teori perilaku dan belajar sosial, C. Teori psikoanalitis, dan D. Teori kognitif, serta E. Teori etologis. Baik Bapak Ibu, kita akan analisis dulu soalnya, baru kita bisa memilih jawabannya. Nah, di dalam soal ini Bapak Ibu, bahwa guru itu dapat menjadikan lingkungan sebagai sumber belajarnya. Artinya, nanti lingkungan dijadikan sebagai tempat belajar siswa. Nah, lingkungan dapat menentukan dan membentuk karakter seseorang. Ini menurut teori apa? Kemudian lingkungan ini juga dapat memberikan pengalaman baru seperti pengalaman keluarga, pengalaman sekolah, dan pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan dan pengalaman keluarga dengan teman sebaya.
Nah, artinya di sini lingkungan itu tidak hanya terkait dengan alam, tetapi terkait juga dengan keluarga, kemudian agama, sekolah, dan juga teman sebayanya itu adalah merupakan lingkungan yang dimaksud di dalam teori ini. Nah, kata kunci yang Bapak Ibu bisa gunakan di sini adalah lingkungan. Lingkungan yang termasuk di sini adalah lingkungan keluarga, kemudian pengalaman sekolah juga bisa dijadikan sebagai lingkungan, kemudian pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan. Nah, ini pengalaman keagamaan juga ini merupakan lingkungan dari seorang manusia atau seorang peserta didik, kemudian juga lingkungan teman sebaya. Nah, baik Bapak Ibu, agar Bapak Ibu lebih memahami terkait teori ini ya, saya akan jelaskan bahwa teori ini merupakan teori tentang lingkungan. Nah, nanti saya akan sebutkan istilahnya di terakhir setelah kita menjawabnya ya. Biar kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya, lingkungan. Nah, lingkungan itu dibagi menjadi 3 Bapak Ibu di dalam teori ini ya. Ada mikrosistem, dan yang kedua ada makro, mohon maaf bukan makro ya, tapi mesosistem. Mesosistem, dan yang ketiga adalah makrosistem. Makrosistem. Nah, di dalam beberapa lingkungan ini Bapak Ibu, di mana mikrosistem itu adalah lingkungan terkecil dari seorang peserta didik. Nah, lingkungan terkecil dari seorang peserta didik, lingkungan terkecil. Nah, mana yang merupakan lingkungan terkecil dari peserta didik? Yaitu keluarga dan teman sebaya. Keluarga dan teman sebaya. Ini adalah lingkungan terkecil atau mikrosistem dari peserta didik. Kemudian yang kedua adalah mesosistem. Mesosistem ini adalah lingkungan yang tidak mempengaruhi langsung ya, yang tidak mempengaruhi langsung, mempengaruhi langsung. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah ketika peserta didik ya di rumah bertanya kepada orang tuanya, "Bapak, di mana tempat menaruh topi saya?" Nah, ketika bapaknya ditanya tentang hal itu, kemudian bapaknya langsung marah. Nah, marahnya itu disebabkan bukan karena anaknya bertanya, tetapi karena di kantornya tadi si bapak itu dia juga pernah marah-marah. Artinya, suasana di kantor terbawa ke suasana rumah. Nah, jadi suasana kantor itu mempengaruhi bapaknya serta anak juga dapat pengaruh dari suasana kantor. Artinya di sini siswa tidak atau peserta didik tidak langsung terpengaruh, tetapi ada perantaranya, ya. Itulah yang disebut dengan mesosistem. Kemudian yang terakhir adalah makrosistem, di mana makrosistem adalah lingkungan terbesar ya, lingkungan yang paling luas. Contohnya apa Bapak Ibu yang paling luas? Ya seperti agama, kemudian negara, budaya, kemudian daerah. Nah, itu merupakan lingkungan terbesar yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, itu disebut dengan makrosistem. Nah, itu penjelasan sedikit dengan tentang teori lingkungan, Bapak Ibu. Nah, kalau teori lingkungan itu memiliki istilah dengan teori ekologis. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A, Bapak Ibu, yaitu teori ekologis. Untuk teori perilaku dan belajar sosial. Nah, untuk teori perilaku ini tentu tentang perilaku seseorang dan bagaimana dia mendapatkan perilaku tersebut dari aktivitas sosialnya. Kalau psikoanalitis, nah psikoanalitis itu biasa dikenal dengan ada sadar dan ketidaksadaran. Itu psikoanalitis. Jadi berasal dari psikisnya. Kemudian teori kognitif itu adalah teori perkembangan pemikiran atau perkembangan pikirannya, perkembangan kognitifnya. Kalau teori etologis itu adalah yang terkait dengan biologis seorang peserta didik ya. Biologisnya itu adalah perkembangan etologis. Baik, berikutnya kita lanjutkan ke soal yang kedua, Bapak Ibu. Di sebuah kelas pasti ada siswa yang
biang pembuat gaduh. Dalam proses pembelajaran, satu orang siswa yang sering kali membuat onar, di mana siswa tersebut sering melakukan kekerasan fisik baik secara verbal maupun nonverbal kepada temannya. Perbuatan siswa tersebut terutama untuk mencari perhatian guru dan teman-teman sekitarnya. Setelah ditelusuri bahwa anak tersebut sering melihat kakak ataupun tetangga di sekitar rumahnya berbuat seperti itu, sehingga agar hal tersebut tidak terus terjadi, maka sangat diperlukan pendampingan bukan hanya dari guru, melainkan melibatkan orang tua siswa. Berdasarkan situasi di atas, anak tersebut sesuai dengan teori perkembangan apa? Apakah teori psikoanalisis, B. Teori perilaku dan belajar sosial, C. Teori kognitif, D. Teori etologis, E. Teori ekologis. Nah, Bapak Ibu, kita akan analisis dulu soalnya, baru kita akan pilih mana jawaban yang tepat. Nah, di sini seorang siswa sering membuat gaduh di dalam kelasnya. Dia sering melakukan kekerasan fisik kepada temannya. Kekerasan fisik berupa verbal. Oke, kekerasan fisik berupa verbal. Seharusnya kalau verbal itu bukan kekerasan fisik ya, ataupun nonverbal. Kalau nonverbal itu baru dia kekerasan fisik. Oke. Kemudian itu ditujukan agar dia mendapatkan perhatian dari guru dan teman-teman di sekitarnya. Ternyata setelah ditelusuri Bapak Ibu, anak itu melakukan hal tersebut karena dia meniru atau sering melihat kakak ataupun tetangga di sekitar rumahnya. Nah, melihat kakak ataupun tetangga di sekitar rumahnya ini merupakan lingkungan ya. Ini merupakan lingkungan. Nah, lingkungan terkecil dari anak itu ya, lingkungan terkecil dari anak itu. Nah, lingkungan terkecil itu dikenal dengan istilah mikrosistem. Nah, mikrosistem. Siapa saja yang menjadi lingkungan terkecil anak? Ya, tetangganya, teman sebaya, tetangga, teman sebaya, dan juga keluarga. Itu merupakan lingkungan terkecil dari seorang peserta didik. Nah, itu yang mempengaruhi sikap dari peserta didik yang sering melakukan kekerasan terhadap teman-temannya. Nah, oleh sebab itu, maka teori ini merupakan teori apa? Sudah jelas ya. Teori ini adalah teori ekologis, yaitu teori tentang lingkungan. Nah, kalau teori psikoanalisis analitis itu lebih singkatnya adalah karena faktor psikis ya, atau juga ada antara sadar dan tidak sadar. Biasanya kata kunci yang bisa digunakan di dalam teori psikoanalisis adalah sadar dan tidak sadar. Kemudian berikutnya ada teori perilaku dan teori belajar sosial. Nah, teori perilaku dan teori belajar sosial itu berdasarkan pergaulan seorang anak. Kemudian teori kognitif Bapak Ibu. Nah, teori kognitif itu berdasarkan perkembangan akal pikiran seseorang atau perkembangan kognitifnya. Kalau teori etologis itu merupakan perkembangan biologisnya ya, itu etologis. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita mengadakan bimbel online untuk UPPPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023 untuk kategori 1 gelombang 2, XPLPG, Retaker, dan juga CGP maupun Retaker XPLPG, Retaker dalam jabatan. Silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel yang ini. Nah, untuk pendaftaran sudah bisa dimulai tanggal 27 Mei 2023 dengan ketik daftar bimbel UP Juni. Kirim ke WA kami di 081803358023. Pelaksanaannya nanti insya Allah di tanggal 11 Juni sampai dengan 22 Juni 2023. Untuk tatap mukanya kita melalui Google Meet atau Zoom Bapak Ibu itu sama saja ya. Kemudian fasilitas yang Anda dapatkan nanti yang pertama adalah 10 kali pertemuan, di mana 10 kali pertemuan ini kita akan berinteraksi langsung Bapak Ibu melalui Google Meet-nya atau Zoom-nya.
Nah, yang kita bahas nanti di sana adalah soal-soal terakurat sesuai dengan FR dan juga sesuai dengan kisi-kisi. Karena soal yang keluar nanti pasti sesuai dengan kisi-kisinya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, nanti kita akan berikan 3 tryout soal terakurat, di mana setiap tryout itu ada 120 soal. Untuk tryout ini bisa dikerjakan berkali-kali, bisa 200 kali, bisa 300 kali, terserah Bapak Ibu, sampai menguasai ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, akan kita kasih gratis 10 mini tryout. Nah, 10 mini tryout ini Bapak Ibu bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun menggunakan laptop bisa. Nah, untuk 10 mini tryout ini kita akan berikan setiap malam setelah pelaksanaan bimbel. Ini adalah untuk mengetes kemampuan Bapak Ibu apakah sudah menguasai eh, pembahasan yang kita bahas pada malam hari tersebut. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kita akan berikan 10 video rekaman bimbelnya secara gratis. Nah, video rekaman bimbel ini ditujukan agar ketika Bapak Ibu mengalami kendala teknis di malam harinya dan tidak bisa mengikuti bimbel tatap mukanya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan video rekamannya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, gratis handout file soal dan pembahasan. Nah, nanti kita akan berikan handout soal dan pembahasan setiap malam juga Bapak Ibu ya. Untuk biayanya hanya Rp200.000 saja. Baik, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Teori belajar yang lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia adalah teori apa? Apakah A. Teori psikoanalitis, B. Teori perilaku dan belajar sosial, C. Teori kognitif, D. Teori etologis, E. Teori ekologis. Nah, Bapak Ibu, di mana di dalam soal ini sudah jelas ya, pertanyaannya adalah teori belajar yang lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran. Nah, ini kata kunci yang Bapak Ibu bisa gunakan. Kalau dia terjadi di dalam akal pikiran, itu adalah teori kognitif. Nah, teori kognitif menyatakan juga bahwa ya hasil belajar itu tidak selalu dapat diukur. Hasil belajar tidak selalu dapat diukur, ataupun diamati. Ataupun diamati. Nah, contoh pengukuran dan pengamatan itu apa, Bapak Ibu? Nah, kalau contoh dari pengukuran, misalkan, ya, contoh dari ukur itu adalah tes. Nah, tes pilihan ganda, tes lisan, dan tes-tes yang lainnya ya. Kemudian dapat diamati. Nah, kalau dapat diamati ya misalkan perilaku, kemudian keterampilan, itu kan dapat diamati, perilaku dan keterampilan. Nah, ini merupakan contoh dari pembelajaran yang dapat diukur dan dapat diamati. Tetapi di dalam teori kognitif tidak berpendapat bahwa semua hasil belajar itu dapat diamati ataupun dapat diukur ya. Tetapi bahwa teori belajar kognitif bahwa perubahan itu terjadi di alam atau di dalam akal pikiran, bukan terjadi di dalam perilaku ataupun hasil dari tesnya. Jadi itulah yang dikatakan oleh teori belajar kognitif. Nah, kalau teori belajar psikoanalitis itu sudah jelas Bapak Ibu, itu tentang alam di bawah sadar atau alam sadar. Kemudian teori perilaku dan belajar sosial itu juga terkait dengan perilaku dan yang dipelajari dari aktivitas sosialnya. Kemudian juga ada teori etologis. Teori etologis itu apa? Teori yang disebabkan karena adanya perkembangan biologis. Kemudian teori ekologis adalah teori yang menyatakan bahwa setiap orang itu belajar dari lingkungannya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu guru yang tercinta. Oke, kita akan bahas saja langsung. Pak Umar adalah guru kelas 2 di SD Mekarjaya. Pak Umar hanya memberikan tugas kepada siswanya, setelah itu kelas ditinggal begitu saja. Bahkan suatu ketika Pak Umar memberikan siswanya pekerjaan yang sangat banyak, namun tidak diperiksa.
sehingga membuat banyak orang tua siswa yang protes akan sikap Pak Umar. Kasus di atas menunjukkan bahwa Pak Umar tidak profesional dan harus diberikan sanksi oleh kepala sekolah. Sanksi yang tepat yang seharusnya diberikan kepada Pak Umar adalah titik-titik. Nah, ini terkait dengan sikap profesional seorang guru. Apakah A dilaporkan kepada dinas pendidikan sehingga profesi gurunya dapat dicabut? B dipecat secara tidak hormat dan tidak diberikan pesangon? C dipindah tugaskan ke daerah yang terluar dan terpencil? D diberikan peringatan dan pembinaan untuk dapat merubah sikap dan lebih profesional dalam menjadi seorang guru? E membiarkannya saja sebagai wujud pengucilan terhadap guru yang bersangkutan. Baik, kita akan pahami dulu Bapak Ibu narasi soalnya, baru kita akan pilih jawabannya. Nah, di sini sebut saja Pak Umar ya, yang ngajar di kelas 2 SD Mekarjaya. Semoga tidak ada namanya SD Mekarjaya dan di sana tidak ada Pak Umar yang ngajar di kelas 2 ya. Oke, Pak Umar hanya memberikan tugas kepada siswanya, setelah itu kelas ditinggalkan. Nah, jadi sikap Pak Umar di sini, dia tidak memiliki tanggung jawab terhadap kelasnya sendiri, di mana anak-anak diberikan tugas lalu ditinggal. Bagaimana jika anak-anak tersebut mau bertanya? Kan tidak ada Pak Umar di situ untuk tempat bertanya. Nah, oleh sebab itu sikap Pak Umar di sini adalah tidak profesional. Bahkan suatu ketika Pak Umar memberikan siswanya pekerjaan yang sangat banyak namun tidak diperiksa, sehingga membuat banyak orang tua siswa yang protes akan sikap Pak Umar. Nah, akibat dari sikapnya tersebut, orang tua siswa itu sangat tidak suka dan protes ya terhadap sikap Pak Umar tersebut. Nah, kasus di atas menunjukkan bahwa Pak Umar tidak profesional dan harus diberikan sanksi oleh kepala sekolah. Nah, di sini yang harus memberi sanksi adalah kepala sekolah. Sanksi yang tepat untuk yang seharusnya diberikan kepada Pak Umar adalah titik-titik. Apakah A dilaporkan kepada dinas pendidikan sehingga profesi gurunya dicabut? Nah, untuk yang A salah Bapak Ibu ya. Karena di sini kalau kepala sekolah yang memberi sanksi berarti nanti dia yang langsung memberi sanksinya, bukan dari dinas. Jadi jawaban A salah. Yang B dipecat secara tidak hormat dan tidak diberikan pesangon. Nah, yang berhak memecatnya itu adalah dari pemerintah kabupatennya. Jadi jawaban B salah. Yang C dipindah tugaskan ke daerah yang terluar dan terpencil, ini juga dari kabupaten yang memindahkan atau memutasi, bukan kepala sekolah. Yang D diberikan peringatan dan pembinaan untuk dapat merubah sikap dan lebih profesional dalam menjadi seorang guru. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D. Kemudian kenapa jawaban E salah? Membiarkannya saja. Nah, kalau membiarkan saja itu bukan sanksi ya, tapi yang sanksi yang bisa diberikan oleh kepala sekolah di sini adalah diberikan peringatan dan pembinaan untuk dapat merubah sikap dan lebih profesional dalam menjadi seorang guru. Nah, itulah yang ditekankan di dalam sanksi yang harus diterima oleh Pak Umar. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Mohon maaf banyak salahnya dan banyak kurangnya dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.